Celebrity. Ay, na empatay itu mah anu sangat 1.000 nang mual 10.000 dotan besek baru. Artinya kayak begitu gitu. Jadi kepekaan kita terhadap orang. Dan baik. Artinya konsumsi menyangkut makanan itu mesti baik. Ada rezeki halal, tapi belum tentu baik buat dirimu. Secara hukum dihalalkan. Nami macam misalnya kepala kambing. Halal itu menurut fikih. Tapi karena usia sudah tidak cocok, dapat anda mau pak nafsu saya ini. Kacang goreng itu halal. Tapi mau nyut tidak teh mau asam uratmu kamu dapat anda mau pak tanamu anda ini tinggal. Pak mau anda tinggal sama lapuru. Dan bukan cuma kalian susah, orang lain pun susah. Pak mau mirai-rai no matindo, ini mau micotkan dan matindo. Tetanggamu boleh jadi, tapi untuk mirai-rai kan. Artinya syarat-syarat ini yang mesti. Jadi halal itu, makanya selalu diupayakan itu. Jadi halal itu ada dua hal. Halal secara zat bentuk dan halal secara perolehannya. Ada orang marakesannya ande babi, pamannya nuharan teh ande marake korupsi padahal itu sih boleh. Dia takut pada bentuknya, tetapi dia tidak takut pada prosesnya. Jadi dua hal yang mesti dijaga itu menurut agama. Takutlah pada proses pengambilan rezeki itu sekaligus pada bentuk dari rezeki. Yang kedua, kalau itu bawah ya. Yang siapa nih? Ay namanya itu sama rendah karo sabi. Saya ini cukup menderita juga berangkat dari Parepata di malam itu Pak. Matiin dulu tuh wirinda kapal luas. Jadi tidak tahu, pengalaman tidak ada, jadi beli tiket saya dikirim itu apa ya, ternyata diparkir di samping situ. Ada tempat bagus itu pakai kursi, tapi Pak Elo lama di sana mah ya tonde sih boleh. Ini benar naik ke siarra lah ini. Jadi kayak begitu. Jadi yang kedua kanaa, dalam kanaa itu pandangan agama disebut merasa cukup dengan pemberian Tuhan. Tapi ini bicara hanya konsumsi. Jadi misalnya makan, itu karena itu tidak bicara soal apa etos kerja. Jadi soal semangat untuk memperoleh rezeki itu tidak masuk oleh karena. Yang disebut karena itu pada wilayah konsumsi. Jadi misalnya begini, kalau di depanmu sudah ada doa yuwe, jangan cari doa yuwoyo. Nikmatilah itu yang ada. Ya misalkan terima kasih Allah sudah ada doa yuwoyo. Dapat Allah ini mati doa yuwoyo itu namanya tidak karena sudah ada hal di depanmu, kau masih mencari yang lain. Lebih tinggi lagi madamu ini tuh pakai ngaram bandam beli anda pasti ganda mitin dulu. Kecuali na pelewe kan itu urusanmu. Ya kayak begitu karena. Yang ketiga, hatimu dibimbing untuk menjemput ketaatan. Jadi misalnya begini, semua manusia selalu ada dalam hati kecilnya getaran ketika panggilan Tuhan itu mulai berkumandang. Semua orang, mulai yang paling jahat sampai yang paling saleh, selalu ada muncul getaran-getaran itu. Orang tahu meloniwo Allah Ta'ala. Yang membedakan kita respon terhadap panggilan Tuhan itu. Jari mohon dari kita. Kalau kau merespon panggilan Tuhan itu berarti kau disebut orang bahagia. Pak Musa ini merubah bilonnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita masuk kategori pura-pura baik sebentar ya masih standar. Atau malah ada orang yang mengabaikan perintah itu, asak morondo bobo itu sambayang pura-pura itu enak misalnya gitu. Dan yang terakhir itu halawatul ta'ati. Yang puncak dari kebahagiaan seorang hamba itu ketika dia diberikan kenikmatan kelezatan dalam ibadahnya. Ada masanya, setiap dari kita yang dulu di sini pernah pasti merasakan bentuk salat yang sangat indah dan enak. Kapan itu kita tidak tahu, berapa kali juga kita tidak tahu. Celakanya ini malah dipaboleh apa-apa, nah subsidi langsung ke Allah Ta'ala. Karena kita menyangsan saat ini sampai karena itu mas anda lihat pun menyamang ya. Karena enak sekali mengaji, karena juga tidak enak sekali. Itu sering datang. Nah ketika kenikmatan dalam ibadah itu sudah sering muncul, sesungguhnya dekat sekali itu ada dengan dirinya.
Tapi bagaimana mewujudkan ini, kembali ke pasal 1. Pondasi utamanya halalkan rezekimu. Itu yang paling inti. Jadi sesuatu yang standar-standar saja, kalau ukuran orang awam tidak ada masalah. Ada orang yang menetapkan standar khusus pada dirinya soal bagaimana memperoleh rezeki. Misalnya Nang Guru Habil, saya cerita tadi di Balikpapan itu di mana? Itu Nang Guru Habil di Pambusuang. Dia pedagang. Jadi kalau dia menjual sarung, ada orang gunung datang, berapa sarung tak buang? 5.000 anak. Mau bisa ku cicip buang ah. Kalau tidak cukup buangku, nanti pasar lagi baru saya bayar. Mau bisa nak, tapi nalangan lain melipat semperupan naruh lipat. Mengapa natanya ya kuali pengwengan nama yang dami malah di bawah cicil deh di bawah naik pada kala pura tak kontang. Ternyata di fikihnya begitu, tidak boleh ada dua jenis harga di satu barang. Oh iya. Yang mati tuh dia dari motor deh, mau pasal deh, tidak bisa itu dia. Tapi itu standar tinggi untuk dirinya. Bagaimana dia menjaga sesuatu yang dikonsumsi dalam dirinya. Karena nama Rasulullah, rezekimu yang paling hakiki itu adalah yang masuk di perutmu. Di luar yang masuk di perutmu itu, rezeki yang diberikan oleh Allah, pasti ada orang lain yang ikut diberi oleh Tuhan. Maka nikmatilah makananmu dan pilihlah yang terbaik untuk kau makan dari segi kehalalannya. Karena sangkanya itu tinggal umum. Yang sisanya itu ada orang yang ikut dalamnya diberi oleh Allah. Mali motor pasti datang maindang. Mali HP mesti datang mandonggo lainnya. Pokoknya begitu. Yang milikmu itu cuma makanan yang masuk di perut. Jadi kembali ke pasal 1 itu. Bagaimana menjaga itu? Ya kita tahulah apa yang tidak bisa dan apa yang bisa dan tidak bisa. Jadi saya kira itu malah kalian boleh cerita Pak. Mudah-mudahan saya selalu intinya ini, enggak saya ini selalu saya ceramakan itu, tidak ada orang yang bisa masuk surga tanpa iman, tapi tidak ada satupun orang yang bisa disebut beriman kalau dia tidak sanggup mencintai orang lain. Itu intinya agama. Semakin luas kecintaanmu terhadap orang, semakin banyak orang yang kau cintai, semakin luas itu pintu surga kau masuki nanti. Jadi segala hal yang membuat orang bisa berseberangan, berkonflik, hilangkan itu. Mau perlu mengalah mau daripada si Sarah, si Salul luar ini, iyo mau mengalah. Karena dunia ini kata Rasulullah tidak lebih mulia daripada sayapnya lalat. Tidak ada satupun di dunia ini yang pantas dijadikan alat untuk berkonflik dengan orang lain. Karena dia malah lebih daripada lali panikna lali lahulung lali apa. Itu sangat hina di hadapan Tuhan. Maka ketika ada hal yang membuatmu bisa berpisah, bisa berkonflik dengan orang, kalau itu hanya bisa selesai dengan mengalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur ki, bagi barakah hidup kita. Mudah-mudahan si kalian pun tahu dalam keadaan yang lebih bahagia daripada hari ini. Amin. Beruntung bil khair wal barakatuh wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.